Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar tentang apa? Mari kita simak gambar-gambar berikut ini terlebih dahulu. Nah, ini pasti anak-anak sudah kenal dan membacanya, yaitu kita akan belajar tentang komik, sejarah, pengertian, tujuan, dan ciri-ciri. Oke. Marilah kita renungkan pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada surat ini ada kata Iqra 2 kali, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakanmu. Yang kedua yaitu bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kemudian di ayat keempat ditekankan pada alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Bahwa literasi di sini terlihat jelas tidak hanya membaca saja, tetapi kita bisa menuliskan sesuatu dengan pena kita, dan nanti anak-anak akan menggoreskan suatu gambar dengan penanya. Inilah kenapa madrasah kita mengambil genre atau jenis kelaminnya literasi. Semuanya sepakat ya, karena mengikuti surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini adalah ayat yang pertama kali turun. Berikutnya sekarang mari kita flashback terlebih dahulu. Kira-kira kapan pertama kali kalian kenal komik? Kemudian kapan pertama kali kalian membaca komik? Kemudian apa judul komik yang pertama kalian baca? Pernahkah kalian terkesima dengan penuturan komik yang membuat kalian akhirnya mencintai komik? Sering bertambah usia, apakah Anda atau kalian membutuhkan komik yang berbeda? Kemudian apakah komik bacaan anak-anak? Silahkan ya, kalian semua bisa menjawabnya pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe. Berikutnya anak-anak, kita mengenali dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini, kompetensi dasar dan indikatornya hari ini, yaitu memahami sejarah, konsep, dan ciri-ciri komik. Indikatornya mampu menjelaskan sejarah komik, mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri komik, mampu memahami tujuan pembuatan komik. Berbicara tentang sejarah komik, ini tidak diketahui sejak tahun kapan, tapi yang jelas di muka bumi ini sejak manusia ada sudah ada coretan-coretan. Kemudian di dinding gua, di candi ya seperti ini contohnya. Kemudian 2500 tahun yang lalu di Mesir itu dijadikan sebagai simbol religius. Buktinya ini ada cerita bergambar di makam Mena sang juru tulis. Ini ceritanya sudah bergambar. Kemudian pada bangsa Eropa atau di Eropa itu tahun 1873 ini sudah mulai ada perubahan genre, bentuk, dan penyajiannya. Sudah terdapat kata-kata yang ditulis oleh pertama kali Rudolf Topfer, The Adventure of Obadiah of the Book ya. Berikutnya sejarah komik sendiri. Ya, ini di Amerika pada tahun 1884 itu ada Ali Solper yang menuliskan. Jadi komik strip majalah pertama di dunia. Kemudian pada tahun 1895 ini komik berseri dengan tokoh tetap, kemudian yang berjudul Hogan's Alley. Kemudian The Yellow Kids, komik modern. Pada tahun 1930-an ini adalah merupakan masa keemasan komik, di mana muncul saat itu ada komik Tarzan, Superman, Batman, hingga Captain Marvel yang saat ini sudah difilmkan. Jadi kemudian di Eropa juga ada karya Tintin, karya Hergé.
Berikutnya sejarah komik di Indonesia. Ini tahun 30-an kelahiran pertama komik strip Put On karya Ko Wan Gi pada harian Sinpo. Tahun 40-an ada komik strip Amerika yang dibukukan oleh penerbit lokal Indonesia ya. Kemudian Siotik Kui hadir dengan komik yang berhasil mengalahkan popularitas komik Tarzan dari Amerika. Kemudian Indonesia pada tahun 40-an itu ada R.A. Kosasih yang sudah membuat karakter hero seperti Siti Gahara, Putri Bintang, dan Garuda Putih, karya Abdus Salam dengan judul Kisah Pendudukan Jogja yang sudah dibukukan juga. Kemudian ada juga ini tahun 60-70-an itu era kejayaan komik Indonesia. Jadi banyak komikus berbakat lahir dan melahirkan karya legendaris seperti Si Buta dari Gua Hantu, ada Mahabharata, kemudian ada Panji Tengkorak, ada Jaka Sembung. Nah ini semua difilmkan juga. Kemudian 80-an, nah ini masa-masa komik turun atau kesulitan. Tetapi saat itu karya Tatang yang isinya Petruk Gareng, Bagong Semar itu berhasil menembus pasar komik Indonesia dengan menjual buku komiknya lewat pedagang mainan anak-anak keliling. Jadi kalau anak-anak di SD kan biasanya ada jualan mainan, saat ini pun juga masih ada komik yang tipis, ada Barbie, ada macam-macam gitu ya. Berikutnya sejarah komik pasca reformasi. Jadi setelah tahun 89-an itu komik Imprimu Majapahit karya Jan Mintaraga serta legenda Sawung Kampret karya Dwi Koen menjadi pemicu kebangkitan komik di Indonesia. Jadi dua komik ini luar biasa. Kemudian tahun 2002 sampai sekarang itu di Korea ya, di Korea mengembangkan, awal mulanya Korea mengembangkan pada bentuk digital yaitu webtoon. Dan kemudian difilmkan jadi film Korea itu drakor gitu ya. Kemudian pembacanya webtoon pun tahun 2015 lebih dari 6 juta. Mungkin saat ini sudah bertambah lagi ya. Kalau di Indonesia ada ini Terlalu Tampan, ini juga difilmkan ya. Nah, sekarang apa sih komik? Komik apakah seni rupa atau seni sastra? Nah, kita ambil dulu dari KBBI ya. Komik itu suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Biasanya terdapat di majalah, surat kabar, atau dibuat berbentuk buku. Komik juga dapat diartikan sebagai karya sastra berbentuk cerita yang ditampilkan berupa gambar yang di dalamnya kisah ceritanya terdapat satu tokoh yang diunggulkan. Ada lagi, kalau dilihat dari bentuk seninya, media menjadi wadah dari gagasan, aliran, tema, gambar. Kemudian komik sebagai media, hiburan yang mudah didapat dan murah, bercerita mendidik, berekspresi atau eksplorasi, refleksi pemikiran, pandangan atas kenyataan visual yang terjadi pada suatu tempat dan waktu, imperialisme modern dan propaganda. Berikutnya definisi komik. Ya, menurut Will Eisner, seni visual yang berurutan. Bagaimana dengan film atau animasi? Apa bedanya dengan komik? Kok visual yang berurutan ya? Bedanya ini, dalam animasi atau film urutan berdasarkan waktu, diproyeksikan pada ruang yang sama atau layar. Jadi kalau animasi atau film satu layar aja. Sedangkan pada komik urutan letaknya berdekatan atau bersebelahan. Tiap gambar menempati ruang yang berbeda. Jadi kalau di komik kan ada kotak-kotaknya ini. Maka persamaannya apa? Persamaannya di sini, ruang pada komik sama dengan waktu dalam film. Kemudian tujuan komik. Tujuan komik salah satunya untuk mengembangkan kreativitas seseorang dengan menggunakan gambar serta mengembangkan daya imajinasi, untuk mengaplikasikan seni ke dalam komik atau karikatur untuk menjadi hiburan masyarakat.